Kira-kira makhluk yang paling menakjubkan imannya itu siapa? Sahabat menjawab, para malaikat ya Rasulullah. Nabi menjawab, bukan. Tanya sama malaikat. Bagaimana mereka tidak beriman kepada Allah? Mereka bisa berdialog langsung dengan Allah. Jadi tidak istimewa itu. Mereka beriman kepada Allah para malaikat karena mereka bisa langsung melihat kepada Allah. Lalu sahabat berkata lagi, kalau begitu para nabi dan rasul yang istimewa imannya. Kata Nabi, tidak. Bagaimana kami tidak beriman kepada Allah? Kami menerima wahyu, bisa berdiskusi dan bicara langsung dengan malaikat. Ya wajar kalau kami beriman. Lalu sahabat lagi berkata, kalau begitu kami ini sahabatmu ya Rasul. Nabi bersabda, bukan juga kamu. Kenapa? Bagaimana kalian tidak beriman kepadaku? Mereka tidak beriman kepada Allah. Kalian ketemu dengan saya, kalian melihat mukjizat, kalian bisa berdialog dengan saya. Ya wajar kalau kau beriman kepada Allah dan Rasulnya, kau melihat saya. Kalau begitu seluruh sahabat berkata, kalau begitu siapa ya Rasulullah? Kira-kira siapa? Saya tanya, bapak-bapak pernah ketemu Allah? Bapak pernah ketemu Allah? Coba jawab, pernah ketemu Allah? Tidak. Pernah ketemu Nabi? Pernah lihat mukjizat? Pernah lihat mukjizat Nabi? Subhanallah, tidak toh? Tapi apa bapak beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah dan Rasulnya? Beriman. Luar biasa. Tidak pernah ketemu Allah, tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah melihat mukjizat, tapi beriman kepada Allah, percaya kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi, kalian inilah yang menjadi orang-orang yang menakjubkan imannya, yang insya Allah bersama saya nanti minum di telaga Al-Kautsar. Kita semua lah ini tidak pernah lihat Nabi, tidak pernah ketemu, tidak pernah lihat mukjizat, tapi kita datang sholat subuh. Itu bukan karena menunggu hadiah, bukan karena mengharap bonus, ada pembagian baju seragam, ada pembagian sembako. Kalau datang, memang dilihat hadiahnya. Sekarang apa ada yang mengharap beras datang ke sini? Tidak. Apa yang menggerakkan Bapak datang ke sini? Karena percaya kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Maka itulah orang-orang yang menakjubkan imannya. Kita lah semua ini. Tapi apa cukup sampai di situ? Belum. Sebab Nabi pernah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sahabat namanya Sa'labah. Ini Sa'labah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang lain bersikir, Allahumma antas salam. Ini Sa'labah, Allahumma lantas jalan. Assalamualaikum. Lupa, langsung lompat. Sahabat yang lain bersikir, ini langsung lompat pergi. Karena ada orang begitu, Pak. Assalamualaikum, salam. Lihat-lihat pintu, mana ini? Dan yang paling menjengkelkan lagi, dia ambil saf paling depan, baru assalamualaikum, langsung pergi. Karena dia bilang tidak ada doa bersama. Ada kan yang begitu? Itu tidak beradab. Kalau Bapak tidak mau doa bersama, tidak mau bersikir bersama selesai sholat, tolong hargai orang yang mau sikir. Gimana caranya? Di belakanglah kau duduk supaya kau tidak halang-halangi orang yang main. Kamu coba lihat, ada itu yang begitu, Pak toh. Assalamualaikum. Langsung lupa. Kau tidak hargai orang tua yang ada di sampingmu. Mu polo-polo. Itu orang-orang tidak beradab itu. Biar hebat ilmumu, kalau kau tidak beradab, tidak ada nilaimu di hadapan Allah.
Karena Nabi jelaskan hairun nas anfa'uhum linnas. Paling baik di antara kalian yang paling bagus manfaatnya. Kau rugikan orang, kau injak-injak. Bahkan Nabi ditanya, untuk apa kau datang ke muka bumi ya Rasul? Untuk apa kau diutus ke muka bumi? Kata Nabi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan. Memberantas kemiskinan. Bukan. Untuk apa? Liutammimal makarimal akhlak. Memperbaiki akhlak. Kira-kira kalau bapak assalamualaikum masih sikir-sikir tiba-tiba dipotong, tersinggung apa tidak? Tersinggung apa tidak? Tersinggung Pak. Mau kurang jarak nih ya. Maka kalau bapak ibu tidak mau bersikir setelah sholat, tidak mau bersikir bersama, ya sudahlah, di belakanglah duduk, di belakanglah ambil saf, supaya anda tidak melukai perasaan sesamamu muslim. Nah, ini Sa'labah, assalamualaikum warahmatullahi, lompat, dilihat sama Nabi. Sa'labah ini tidak tahu bersikir-sikir. Hari kedua juga begitu. Assalamualaikum warahmatullahi, labus sih. Hari ketiga begitu lagi. Dipanggil sama Nabi. Sa'labah sini kau dulu. Kau ini sombong sekali. Kayak kau tidak membutuhkan Allah dalam hidupmu. Ya selesai kau sholat berdoalah kau dulu. Duduklah kau sebentar. Bersikir-sikir. Memuji Allah. Berdoa. Ini kayaknya kau sombong sekali tidak membutuhkan Allah. Jadi kalau ada orang Pak selesai sholat langsung pergi, ada dua kemungkinan. Satu, dia sombong merasa tidak membutuhkan Allah. Yang kedua mau sekali berak. Berak di jambang. Mudah-mudahan yang cepat pulang tadi itu karena mau buang air besar atau mau pergi urus perahu. Ya kan? Nah, akhirnya mendengar ini Sa'labah berkata, ya Rasulullah, sebenarnya ini sudah lama saya mau, tapi baru ini ya sekesempatan lah. Saya ini orang miskin ya Rasul. Satu di sarungku. Ada di sini yang satu sarungnya? Ada di sini satu sarungnya Pak? Tidak mungkin. Ini Sa'labah satu di sarungnya. Ya Rasulullah, si dimilih pakku kesik. Komondro kak masih kiri. Saya tinggal bersikir. Tidak ada nak pakai istriku. Menunggu kesengin istriku di rumah. Bergiliran nak pakai ini sarung. Sementara waktu maghrib cepat habis. Jadi kalau saya lama bersikir habis maghrib. Tidak ada dia pakai istriku. Kira-kira ada miskin begitu di sini? Ada? Tidak mungkin Pak. Orang Bugis jangankan sarung satu, istrinya aja kadang dua. Maka Sa'labah lalu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, karena sudah terlanjur Anda tanya saya ini, tolonglah doakan saya kasihan supaya saya kaya juga. Kata Nabi Sa'labah, siapa teladanmu? Anda ya Rasulullah. Siapa yang kau contoh dalam hidupmu? Anda ya Rasulullah. Kau lihat saya kaya? Tidak ya Rasul. Ya sudah, ngapain kau kaya, pulang mau kau? Pulang. Kau pikir-pikirlah, kau kira enak jadi orang kaya, kau pikir-pikir dulu. Pulang Sa'labah. Besok ketemu lagi sama Nabi, ya Rasulullah, saya sudah pikir-pikir ini. Sudah pikir. Memang enak kalau miskin, tapi lebih enak lagi kalau kaya ya Rasul. Kalau saya kaya ya Rasul, alhamdulillah, ada bisa rungkut dua, istriku bisa bersikir dulu. Kalau saya kaya ya Rasul, saya bisa beli kambing untuk kurban. Kalau saya kaya ya Rasul, saya bisa bantu tetanggaku. Enaklah kalau kaya. Kata Nabi, pikir kau dulu deh, pikir kau. Sudah kupikir ya Rasul, memang enak miskin, lebih enak lagi kaya. Kau mampu memikulnya? Siap, insya Allah saya mampu memikulnya. Baiklah kalau begitu. Akhirnya Nabi doakan. Nabi kalau doakan pasti diterima Pak. Ya Allah, bukakan pintu rezekinya, murahkan rezekinya. Sudah didoakan, Nabi kasih Alqamah, Alqamah ini, Sa'labah, Nabi kasih Sa'labah kambing, seekor kambing betina yang hamil tidak ada suaminya. Kambing Pak, hamil, tidak ada suaminya. Pernah lihat kambing di sini hamil tidak ada suaminya? Pernah? Ya biasa, namanya juga kambing. Masa ada kambing akad nikah? Saksi das atlatif. Kambing nikah. Kambing. Tapi biasa namanya kambing Pak. Tapi sekarang zaman modern,
Banyak juga cewek mau saingan sama kambing. Hamil tidak ada suaminya. Bembe. Ya? Nah pulang. Dikasihlah kambing hamil. Subhanallah, dengan izin Allah. Dari 1 ekor menjadi beberapa ekor. Dari beberapa ekor menjadi puluhan ekor. Mulailah si busak laba. Yang tadinya belum azan sudah di masjid. Ini kamak nih baru datang. Dah bilang Nabi, nak kena ni abalak sak labah. Lewat. Dulu waktu belum ada perahunya, belum azan sudah ada di masjid. Sekalinya sudah ada perahunya. Sudah kamak baru datang. Sibuk nih ngurus ilo pindah. Akhirnya apa? Makin hari dari puluhan ekor menjadi ratusan ekor. Akhirnya apa? Bukan lagi kamak dia datang. Mas sebuk nih. Masbuk. Masbuk pak. Sudah rakaat terakhir baru datang. Dalam hati Nabi nak natongannya wala. Karena betul sudah ini musibah sak labah. Lama-lama makin banyak kambingnya. Tidak muncul misak labah. Tidak muncul sama sekali berjamaah. Lalu Nabi bertanya, saudara-saudara sekalian, ada yang lihat sak labah? Tidak ya Rasul, sibuk ngurus kambing. Inna lillahi wa inna